Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kasus penyebaran penyakit COVID-19 di Kota Bandung mulai naik. 51 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ricuh, eksekusi rumah tinggal di Pengasinan Kota Bekasi. Terlapor menduga ada penyelundupan hukum. Seorang pengemudi ojek daring menangis karena jadi korban begal di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor. Lima hari menjelang Natal, 40% tiket kereta api keberangkatan Bandung telah terjual. Sedang jumlah penumpang bus antar kota, antar provinsi di Terminal Induk Kota Bekasi belum mengalami peningkatan. Mereka yang mudik memanfaatkan waktu dimulainya masa libur anak sekolah. 252.000 tiket keberangkatan kereta api dari Daup 2 Kota Bandung disediakan dalam masa libur sekolah Natal dan Tahun Baru 2024. Jumlah ini naik 40% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 178.000 tiket kereta. Sebagian penumpang kereta api memanfaatkan untuk berangkat lebih awal mengikuti jadwal liburan sekolah anak mereka. Ke Jakarta. Jakarta. Ini dalam rangka apa? Ada mau libur sekolah. Liburan ya? Sekarang mau balik kampung. Oh. Ini berapa hari nanti di sana? 2 minggu. 2 minggu. Hingga saat ini sudah 101.000 tiket yang terjual. Sementara untuk tiket keberangkatan di tanggal 22 dan 23 Desember 2023 dari kota Bandung menuju ke Surabaya dan Solo telah habis terjual. Puncak lonjakan penumpang terjadi di tanggal 23 Desember dengan jumlah 9.672 penumpang. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI Daup 2 mengoperasikan 4 perjalanan kereta tambahan setiap harinya. PT KAI Daup 2 Bandung memprediksi puncak arus perjalanan libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi dalam 2 tahap, yaitu tanggal 22 hingga 25 Desember dan tanggal 27 hingga 31 Desember 2023. Tanggal 22 dan 23 tujuan Solo Balapan dan tujuan Surabaya Gubeng. Semua KA habis terjual, baik KA Lodaya pagi, Lodaya malam, Argo Wilis, Turangga, KA Malabar, semua habis terjual untuk KA tanggal 22 dan 23. Untuk antisipasi lonjakan penumpang apa yang Antisipasi kenaikan atau lonjakan penumpang, KAI Daup 2 menyiapkan 4 perjalanan KA tambahan. Peningkatan penumpang juga dirasakan di Terminal Bus Induk Kota Bekasi. Selasa siang, jalur bus tujuan Sumatera dan sekitarnya mulai ramai. Penumpang dengan tujuan Lampung, Palembang, Padang, dan Medan ini membawa tas bawaan besar dan masih menunggu di loket-loket keberangkatan. Menurut salah satu calon penumpang, mereka bersama keluarga berangkat lebih cepat karena anak mereka sudah mulai libur sekolah dan sudah mengambil cuti agar di kampung halaman lebih lama. Penumpang bus juga tidak mempermasalahkan kenaikan harga tiket bus tujuan Sumatera Utara yang biasa Rp800.000 menjadi Rp900.000 per orang. Seperti biasa mungkin di hari-hari besar mungkin kami dikenakan 10% dari tarif harga normal. Nah, harga normal biasanya berapa Pak yang Bapak ketahui dan sekarang tertera di loket harganya sih 850, jadi tambah 85.000 10%-nya. Jadi sekitar 900-an lah, 925. Menurut pengelola Terminal Induk Kota Bekasi, hingga saat ini belum ada lonjakan jumlah penumpang bus antar kota antar provinsi. Namun pihaknya sudah menyiapkan bus cadangan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik dengan tujuan kota-kota di Jawa Barat dan Sumatera. Mewakili kepala terminal menyiapkan semua armada yang di dalam terminal untuk disiapkan untuk antisipasi lonjakan para calon penumpang. berarti untuk lonjakan di hari libur sekolah ya nantinya ya Pak? Kemungkinan di hari libur sekolah tanggal 22, 23 ya, 3 hari. Ya. Dari catatan Dinas Perhubungan Kota Bekasi,
Lonjakan pemudik libur Natal dan Tahun Baru diprediksi terjadi pada tanggal 22 Desember hingga 23 Desember atau hari Jumat dan Sabtu pekan ini. Muhammad Rizal dan Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bandung dan Bekasi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai dan beberapa jenis sayuran di Sumedang mengalami penurunan. Sementara harga daging ayam potong justru mulai merangkak naik. Menjelang akhir tahun, harga komoditas sayuran di Pasar Impres Sumedang mengalami penurunan. Cabai rawit merah yang paling mahal harganya saat ini turun dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram. Cabai hijau juga turun dari harga Rp60.000 per kilogram menjadi Rp30.000 per kilogram. Tak hanya cabai, wortel impor juga harganya turun dari Rp16.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram. Menurut pedagang, turunnya harga sayuran sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Turunnya harga sayuran seiring masuknya musim hujan sehingga pasokan sayuran melimpah. Kondisi ini membuat omset pedagang naik hingga 20%. Baru-baru sekarang. Oh, baru-baru sekarang. Berpengaruh ke omset nggak? Ya, pengaruh lah sedikit. Naik ya? Berapa naik? Berapa persen, Kang? Paling 20%. Kenaikan justru terjadi pada harga bawang merah dan bawang putih. Bawang merah yang awalnya dijual Rp24.000 per kilogram, naik menjadi Rp34.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari harga Rp28.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram. Tidak hanya bawang, harga daging ayam juga mulai merangkak naik. Daging ayam broiler yang awalnya dijual Rp36.000 hingga Rp37.000 per kilogram, naik menjadi Rp37.500 per kilogram. Biasanya mah seminggu sebelum Natal udah ada kenaikan. Baru naik. Oh, baru mulai berarti. Kemungkinan ada naik terus nggak nih? Ada naik terus. Sampai kapan kira-kira? Biasanya mah mau Natal sama penghujung tahun baru. Meski komoditas cabai mulai turun, namun pembeli menganggap harga cabai masih mahal. Salah seorang pembeli bahkan terpaksa membeli cabai kering untuk mengurangi pengeluarannya. Buat pasakan. Emang mensiasati gitu? Iya. Nantinya dicampur atau Dicampur. Dicampur ya? Biar merahnya bagus gitu kan, sedikit kan soalnya cabai mahal. Cabai mahal, Iya. segarnya. Jadi dicampur gitu. Mendekati momen Natal dan Tahun Baru, diprediksi harga sayuran berangsur stabil, sementara harga daging ayam masih akan terus naik. Namun pedagang memastikan pasokan bahan pangan masih aman. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Kasus penyebaran penyakit COVID-19 di Kota Bandung mulai kembali naik dalam beberapa hari terakhir. Saat ini terdapat 51 orang terpapar COVID-19, 13 diantaranya menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus penyebaran COVID-19 di Kota Bandung mulai kembali naik. Menurut data yang diterima pemerintah Kota Bandung, saat ini terdapat 51 orang terkonfirmasi COVID-19, yang sebelumnya hanya 25 orang. Dari 50 orang yang terkonfirmasi COVID-19, 13 diantaranya harus menjalani perawatan di rumah sakit. Bahkan salah satu pasien dikabarkan dalam kondisi berat. Dengan adanya peningkatan kasus COVID-19, pemerintah Kota Bandung kembali mengimbau warga agar lebih waspada saat melakukan aktivitas dengan kembali menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran penyakit COVID-19. Nah, supaya apa? Supaya waspada ya. Kalau ada orang yang kurang sehat, ya harus secepatnya penanganan ya. Apakah cukup dengan masker atau dengan pola hidup PHBS atau memang pemeriksaan ada sebagainya. Yang penting kan tidak merugikan ke yang lain. Dan pemerintah Kota Bandung meminta masyarakat untuk selalu memakai masker saat melakukan aktivitas di luar rumah dan memeriksakan diri ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat jika mengalami gejala sakit seperti COVID-19. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Eksekusi rumah tinggal di Pengasinan Kota Bekasi berujung ricuh. Terlapor melawan karena menilai ada kesalahan alamat dan penyelundupan hukum dalam proses tersebut.
Pula kepada jurusita tersebut untuk membuat berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan yang salinannya agar disampaikan kepada lurah penetapan eksekusi rumah yang berada di Kampung Pengasinan Rawalumbu, Bekasi Timur pada Rabu kemarin. Usai dibacakan, jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi bersama sejumlah massa langsung mengeksekusi rumah. 005. Laksanakan. Sekali lagi sudah ketetapan hukum. Namun, eksekusi rumah mendapat penolakan. Pemilik rumah tak mengizinkan jurusita masuk ke rumah sebelum menunjukkan bukti karena ternyata terdapat banyak perbedaan dalam surat putusan tersebut. Meski begitu, pihak jurusita pengadilan yang membawa massa tetap memaksa hingga merusak pagar rumah. Perlawanan terus diberikan, tetapi massa dari jurusita pengadilan tetap mengeksekusi rumah ini. Di tengah pemindahan barang, kuasa hukum termohon tetap memprotes penyitaan rumah yang dinilai terjadi salah ketik dan pemalsuan data. Ini salah kok. Gimana? Apalagi salah ketik. Ya kan? Salah ketik apa lagi? Itu loh. Kan sudah bicara loh. Udah salah, petitumnya RT 003, RW 01, nomor 45. Apalagi? Oh, berarti bagaimana ceritanya, Pak? Loh, ini kan banyak pemalsuan, Pak. Saya sudah laporin ke Polda. Kuasa hukum termohon menyebutkan dalam surat putusan pengadilan soal objek eksekusi berada di Kampung Pengasinan RT 03 RW 01 nomor 45. Namun rumah yang dieksekusi beralamat di Kampung Pengasinan RT 03 RW 01 nomor 14. Ia menilai terjadi kesalahan atas eksekusi dan diduga jadwal eksekusi juga lebih awal. Pihaknya menduga terjadi penyelundupan hukum dalam kasus ini. Kemudian yang menyangkut masalah gros risalah lelang. Gros risalah lelang ini sampai sekarang pun ya nomor 92/2003 itu kita tidak pernah diberikan. Kita walaupun sudah minta. Nah, ini ada penyelundupan. Tapi kita melihat gros risalah lelang itu jelas kok. Alamat klien kami itu adanya di RT 003 RW 01 nomor 45. Kenapa ini bisa berubah? Ya kan? Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Ya kan, tapi tetap kita akan berjuang untuk mencari kebenaran. Menanggapi tudingan tersebut, pihak jurusita PN Kota Bekasi tetap melaksanakan putusan eksekusi berdasarkan nomor sertifikat hak milik. Dari sertifikat nomor pengukuran sama nomor sertifikat, titiknya tetap berada di sini. Kalau soal alamat RT kan bisa saja itu hanya terjadi salah pengetikan. Dari awal pun tidak pernah dibantah. Kami panggil pun orang itu tetap datang dengan alamat yang sama kami kirim suratnya. Tiba-tiba di ujungnya hanya membaca soal alamat yang salah. Berarti kan hanya gimana ya untuk mengalihkan ini aja. Jadi pada hari ini tetap kami lakukan. Kini pihak termohon tetap menempuh sejumlah upaya hukum agar bisa kembali mendapatkan rumahnya yang disita. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi. Usai diresmikan Presiden Joko Widodo, jembatan Oto Iskandar di Nata atau Otista akhirnya dipakai umum. Petugas juga memberlakukan sistem satu jalur di kawasan tersebut. Jembatan Oto Iskandar di Nata atau Otista akhirnya kembali beroperasi. Warga nampak antusias menyambut rampungnya revitalisasi jembatan Otista sebab jalur ini adalah akses termudah ke jantung kota Bogor. Alhamdulillah sangat terbantu karena walaupun bagaimana memang kemacetan timbulnya di jembatan. Dan alhamdulillah dengan diperlebar ini insya Allah kelancaran akan terjadi di sini. Bapak juga kan pengguna jalan di sini ya? Betul, saya warga di sini di Babakan Bende juga pengguna jalan sini. Selama ini kan kita muter dulu, sekarang dengan jembatan ini diresmikan, alhamdulillah ini akan memperpendek jalan ke sana. Polisi mengingatkan para pengguna jalan jika jembatan Otista akan diberlakukan satu arah dengan memasang rambu di kawasan ini. Berkat permintaan daripada masyarakat ingin dikembalikan menjadi satu arah. Mungkin ada penambahan mungkin Pak rambu-rambu untuk mendukung proses ini kembali? Yang ada adalah pemasangan kembali ya. Yang biasanya ada dua arah terus kami cabut kembali, terus sekarang menjadi satu arah kembali kami pasang lagi. Dan ada pencabutan TL lampu merah di Terpadu ataupun di Jalan Muslihat itu kembali kita normalkan kembali.
Selama 7,5 bulan revitalisasi jembatan Otista berlangsung, saat itu menimbulkan kemacetan cukup parah karena rekayasa lalu lintas di Kota Bogor. Namun penantian itu diharapkan membuahkan hasil sebab jembatan yang dibangun dengan biaya 52 miliar rupiah ini kembali beroperasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.